Kita masuk hadis selanjutnya teman-teman sekalian. Nomor 459, urutan 4 di bab kita. Dengan sanad sahih dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai' fa innahu man yatlubhu min dhimmatil fa inna man yatlubhu ya fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bisyai'in yudrikhu thumma yakubbahu ala wajhi fi nari jahannam. Ini seperti rincian dari hadis yang sebelumnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat subuh di waktunya, apalagi tadi saya katakan kalau laki-laki berjamaah di masjid, kecuali Anda punya udzur, maka dia dalam perlindungan Allah. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam masalah selamat dari corona ini. Lalu jangan sampai Allah menuntut kalian dalam perlindungannya dengan sebab suatu perkara. Jadi jangan sampai Allah tanya nanti hari kiamat, kenapa saya sudah berikan kau perlindungan di sholat subuh, kenapa kau telat, kenapa kau nggak sholat berjamaah, kenapa kau nggak ke masjid? Ya. Karena barang siapa yang dituntut oleh Allah dalam perlindungannya, Allah bilang saya kasih perlindungan tapi kau tidak mau, ya, dengan sebab tertentu, niscaya Allah mendapatkannya. Kemudian menjerumuskannya ke neraka jahanam di atas wajahnya. Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain-lainnya. Ya. Hadits ini teman-teman sekalian menunjukkan kepada kita beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama tentunya, bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan sholat subuh, dan bagaimana di situ ada perlindungan dari Allah kalau kita mengerjakannya. Ya. Yang kedua, Nabi SAW mengingatkan, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu nikmat, jangan disia-siakan. Jangan menyia-nyiakan nikmat yang sedang ada. Nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat pasangan, nikmat keturunan, semua nikmat. Maksimalkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ni'mah malus salih fi yadi abdis salih. Sungguh sangat luar biasa harta yang baik, yang halal, kalau berada di tangan hamba yang saleh. Hamba yang saleh. Karena memang dia pasti akan menggunakannya dalam kebaikan-kebaikan. Gitu kan? Di sini sudah dijelaskan, maka jangan sampai kalian luput dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini mutiara yang kedua dari hadis tentang masalah jangan sampai luput, karena kalau Allah sudah berikan sebuah nikmat, Allah akan tanya nikmat itu. Semua yang kita gunakan dari nikmat Allah ini fasilitas, ya, pakaian, makanan, suara, semua rambut, apa, semua nikmat itu Allah akan pertanyakan pada hari kiamat. Kau gunakan dalam apa? Gitu kan? Saya berikan kau fasilitas, gunakan. Anda bekerja di perusahaan ini rasionalnya saja ya. Anda kerja di perusahaan berikan semua fasilitas. Komputer, handphone, kendaraan, apalah yang diberikan oleh kantor. Maka tentu kantor akan tanya, kau gunakan untuk apa semua itu? Kalau kita salah gunakan, kita akan dikeluarkan, kan gitu. Itu rasional saja. Tidak bisa kita samakan dengan Allah SWT. Tapi Allah akan menanyakan hamba-hambanya. Terutama dalam masalah perlindungan di sini. Saya sudah kasih kau perlindungan, kau aman. Kebutuhan aku penuhi hari itu, dan juga kau akan aku selamatkan dari permasalahan. Kenapa kau nggak ambil tiket itu? Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, jangan sampai Allah menanyakan kalian di perlindungannya itu. Karena siapa yang ditanyakan tanpa punya udzur, tidak bisa menjawab, karena memang ada udzur syar'i, kayak dia sakit, dia musafir, ya, dia tertidur, memang lupa, ini pingsan dan segala macam. Ini ada udzur syar'i mungkin berbeda. Dia bisa sampaikan, tapi kan tentu tidak. Itu mungkin sekali dua kali terjadi, tidak boleh terjadi seterusnya. Gitu. Bila tidak ada udzur, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah SWT. Jadi perusahaan di PHK, dikeluarkan, tidak mau ikut. Ya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis 459, ya. Dan sekali lagi di sini disebutkan ancaman tentang neraka. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian 460, dan ini dari awal kita belajar urutan dalam bab kita nomor 5,
sahih dari Abu Basra Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra." Ya. Dalam kurung al-makhmis, ya. Wa qala inna hadhihi as-salata uridat ala man kana qablakum fadayya'uha faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marratain. Rasulullah SAW sholat asar bersama kami di wilayah namanya Makhmis. Dan beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah disodorkan kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu mereka menyanyiakannya. Maka barang siapa menjaganya, dia mendapatkan pahala 2 kali. Hadis ini riwayat Muslim dan juga An-Nasa'i. Hadis ini teman-teman sekalian menyebutkan tentang keutamaan sholat asar. Dan tadi sudah kita sebutkan dalam judul bab kita, keutamaan menjaga sholat subuh dan asar. Subuh sudah kita jelaskan tadi. Ya. Dapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ada hadis lain tentang subuh sebenarnya sudah pernah kita sebutkan ya di awal-awal kitab sholat kita ini. Yang kata Nabi SAW, siapa yang sholat isya berjamaah, dia seperti mendirikan setengah malam, dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti melengkapkan setengah yang tersisa. Ya. Pahala maksudnya semalam suntuk dia seperti mengerjakan sholat malam. Seperti itulah. Nah di sini sekarang berbicara tentang masalah asar. Bagaimana Nabi SAW ya, mengimami sholat berjamaah asar bersama para sahabat. Kemudian belum menceritakan kepada sahabatnya Ridwanullah alaihim dan sampai kepada kita tentunya sebagai umatnya. Jadi keutamaan yang pertama adalah tentang masalah sholat, keutamaan sholat asar. Karena dia akan mendapatkan double pahala sholat. Nah, ini berarti keutamaan tersendiri dia. Ya. Kalau sholat-sholat yang lain berarti mendapatkan pahalanya 1. Jenis pahala sholat itu. Kadarnya seperti apa Allah SWT lebih tahu. Tapi di sini teman-teman sekalian, khusus asar didobelkan pahala. Apa sebabnya? Ternyata mutiara yang kedua adalah sholat ini sudah pernah ditawarkan dan diperintahkan kepada orang sebelum kita, tapi mereka melalaikannya. Oleh karena itu siapa yang menjaganya, dia akan dapat double pahala. Hadis selanjutnya 461 urutan 6 dalam pasal kita Sahih di Ghairi, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, man shalla subha fi jama'atin wa huwa bi dhimmatillah wa man akhfara dhimmatallahi kabbahullahu fin nari liwajhihi. Nah, ini kembali lagi ke masalah surat subuh ya. Ya, sebenarnya dia lebih tepat kalau di urutan 5 tadi. Karena dia berurut tentang urutan subuh. Tapi di sini kita baca lagi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang subuh, sholat subuh dengan berjamaah. Ini ada tambahan berjamaah. Tadi kan saya bilang di hadis yang sebelumnya kita tentang masalah sholat subuh, tidak disebutkan berjamaah. Di sini berjamaahnya ya. Ya, tentu kalau berjamaah umumnya di masjid. Ya. Maka dia dalam perlindungan Allah. Barang siapa yang mengkhianati perlindungan Allah, ada putut nomor 479 di situ, yang dimaksud dengan akhfara rajul, ya, atau seseorang melakukan ya, pengkhianat atau membatalkan perjanjian dan perlindungan. Itu maknanya, maka Allah akan ya, memasukkannya ke dalam api neraka di atas wajahnya, ya. Atau maka dia akan Allah SWT menjerumuskannya ke dalam api neraka dalam kurung menyungkur pada wajahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Hadis ini teman-teman sekalian sama tadi memberikan kepada kita tentang keutamaan sholat ya, subuh. Ya. Tapi di sini disebutkan secara khusus masalah berjamaahnya. Jadi saya bilang tadi, jangan sia-siakan yang teman-teman tidak mengambil waktu yang banyak dari Anda. Bagi ibu-ibu pun di rumah, usahakan bisa berjamaah. Apakah sama anak-anak, apakah sama pembantu. Ya. Kalau tidak ada sama sekali, apa boleh buat. Kalau suami bisa setelah pulang dari sholat subuh, ya, kemudian mengimami Anda, itu juga tidak ada masalah. Sebagaimana sikap Mu'adz bin Jabal bagaimana beliau sholat berjamaah bersama Nabi SAW, lalu kemudian beliau mengimami kaumnya. Ya, tapi bagi suami sudah sunnah hukumnya tentu. Dan hadits ini sama tegasnya dengan sebelumnya.
Ya, kalau ada orang yang menyanyiakan sholat subuh, terutama berjamaah, maka dia seperti melepaskan diri dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang melepaskan diri dari perlindungan Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Jadi satu sisi keutamanya sangat besar kalau kita kerjakan, sisi yang lain berat sekali hukumannya kalau kita ya tinggalkan. Dua buah hadis yang terakhir teman-teman sekalian dalam bab kita ini, yaitu hadis yang urutan ke-462 dari awal belajar, dan urutan 7 dalam bab kita. Sebelahnya ada sahih di ghairihi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi zimmatillahi tabaraka wa ta'ala, fala tughfirullaha tabaraka wa ta'ala fi zimmati, fa inna man akhfara zimmatahu talabahu Allah tabaraka wa ta'ala hatta yakubbahu ala wajhi." Yang artinya, barang siapa yang sholat subuh, maka dia dalam perlindungan Allah yang maha suci dan maha tinggi. Ya. Maka janganlah kalian mengkhianati perlindungan Allah yang maha suci dan maha tinggi. Maksudnya jangan sia-siakan. Karena barang siapa yang menyanyiakan atau mengkhianati perlindungannya, maka Allah akan menuntutnya sehingga dia Allah menjerumuskannya ke dalam api neraka dalam kondisi tersungkur di atas wajahnya. Hadis riwayatkan Ahmad dan juga Al-Bazzar serta At-Tabarani. Semua menyebutkan hadis ini dan dikatakan oleh Syekh Albani dengan banyaknya jalurnya sahih di ghairihi. Hadis ini teman-teman sekalian, sekali lagi pelajaran yang bisa kita ambil mutiaranya adalah keutamaan sholat subuh. Ya. Dan bagaimana orang yang sholat subuh di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlindungan yang bermakna di satu sisi dipenuhi kebutuhannya, sisi yang lain selamatkan dari mara bahaya. Dan Nabi SAW ingatkan, jangan sampai menyanyiakan kesempatan itu, perlindungan itu, karena siapapun yang menyanyiakan Allah akan tanya, kenapa kok saya masih kasih umur, kamu masih sia-siakan subuh itu. Dan kalau siapa yang Allah hisab di situ, Allah akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Jadi sudah kita jelaskan hadisnya tadi ya. Kemudian ada di bawah dijelaskan di situ bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shalla subha kana fi jiwarillahi yaumah." Barang siapa yang sholat subuh, maka pada hari itu dia dalam perlindungan Allah. Jadi ini ada kisah ya, tentang Hajjaj bin Yusuf. Ini salah satu dulu Perdana Menteri, Khalifah, yang sangat zalim dia. Ya. Dia pernah mau membunuh seorang laki-laki. Dan kebetulan di istananya dulu ada Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Ini cucunya Umar bin Khattab, anaknya Abdullah bin Umar, orang yang sangat saleh dari kalangan tabi'in yang masyhur ya. Ada di situ. Kemudian dia mengatakan sambil menenteng pedang si Hajjaj ini, karena suka sekali bunuh orang, semua yang bertolak belakang dan pendapatnya dibunuh. Maka dia pun menenteng pedang, kemudian dia berikan kepada Salim sambil mengatakan, bunuhlah orang ini. Orang-orang yakin Salim tidak akan ambil pedang itu, tapi ternyata karena kesolehannya yang luar biasa gitu ya. Maka tiba-tiba mereka kaget karena Salim mengambil pedang itu, menerimanya. Lalu menuju ke orang tersebut. Pada saat dia menuju ke orang tersebut, maka dia menanyakan kepada orang itu, ya, apa kamu tadi sholat subuh di hari itu? Maka laki-laki itu mengatakan, iya. Kata Salim, pergilah kalau begitu. Maka Hajjaj bertanya kepada Salim, kenapa kau tidak membunuhnya padahal aku perintahkan? Kata Salim, ayahku menyampaikan kepadaku bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, maksudnya Abdullah bin Umar, ayahnya dia, radhiyallahu anhuma ajma'in, radhiyallahu anhuma, bahwasanya ayahku menyampaikan, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka pada hari itu pasti dia di bawah naungan Allah SWT. Maka aku tidak suka membunuh seseorang yang berada dalam lindungan Allah. Lalu Al-Hajjaj bertanya kepada Ibnu Umar, apakah kau mendengar dari Rasulullah SAW? Ibnu Umar mengatakan, benar. Nah, ya, di sini kita lihat teman-teman bagaimana Salim rahimahullah, cucu Umar bin Khattab yang sangat soleh ini, terkenal sekali kisahnya. Dan insya Allah biidznillah, mudah-mudahan Allah mudahkan satu waktu kita akan membedah khusus tentang orang ini, biografinya, bagaimana luar biasanya ibadahnya kepada Allah SWT, sangat mirip dengan
ayahnya Abdullah dan juga kakeknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Ini tentu penguat riwayat yang sebelumnya ya, riwayat yang 7. Ya, karena dia masih masuk dalam riwayat 7 dan dia ada dalam penjelasan pada saat Syekh Albani memaparkan tentang diriwayatkan oleh siapa hadis ini. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke hadis yang terakhir dalam bab kita ini, 463 urutan 8. Sebelahnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yata'akabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayakuluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Artinya malaikat malam dan malaikat siang. Nah, di sini ada berarti tadi yang sempat kita singgung di awal ya. Mereka saling silih berganti pada kalian mengawasi manusia. Dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang bermalam dari asar, misalnya sebentar asar nih hari Jumat, sampai besok pagi, nah itu yang berjaga. Besok pagi nanti gantian shift mereka, ya, sampai asar lagi. Jadi dari asar sebentar ke subuh besok, nanti dari subuh ke asar lagi. Seperti itulah. Sebagaimana saya jelaskan tadi di awal pembukaannya. Malaikat malam dan malaikat siang datang silih berganti pada kalian untuk mengawasi kalian dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Jadi yang tugas dari asar sampai subuh itu berhenti tugas melapor kepada Allah SWT. Yang baru akan bertugas dari subuh sampai asar datang. Jadi mereka sama-sama menyaksikan apa yang sedang terjadi pada hamba tersebut. Mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang bermalam pada naik ke atas, misalnya ke langit melapor kepada Allah. Mereka ditanya oleh Rabb mereka, padahal dia Allah lebih mengetahui tentang mereka. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Saya baca dulu semuanya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya ya, meriwayatkan juga lafadznya seperti ini. Tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahar fi salatil fajri wa salatil asri. Wa yajtami'una fi salatil fajri. Fatas'adu malaikatul lail. Wa tathbutu malaikatul nahar. Wa yajtami'una fi salatil asr. Fayas'adu malaikatul nahar. Wa tathbutu malaikatul lail. Fayas'aluhum rabbuhum kaifa taraktum ibadi. Fayakuluna atainahum wa hum yusallun. Wa taraknahum wa hum yusallun faghfir lahum yaumaddin. Malaikat malam dan malaikat siang, ini riwayat Ibnu Khuzaimah ya, mirip dengan tadi tapi sedikit beda lafadznya. Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul di saat sholat subuh dan sholat asar. Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul di saat sholat subuh dan sholat asar. Mereka berkumpul di sholat subuh, lalu malaikat malam naik ke langit dan malaikat siang menetap. Mereka berkumpul di sholat asar lagi, lalu malaikat siang naik ke langit dan malaikat malam menetap. Mereka ditanya oleh Rabb mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Ya. Hadis ini kata Syekh Albani diriwayatkan Imam Ahmad. Walaupun Al-Mundhiri menyebutkan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Intinya teman-teman hadis ini adalah hadis yang sudah kita sebutkan, sanadnya sahih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama tentang keutamaan dua sholat ini. Ini gabungan langsung. Subuh dan asar. Ya, sudah kita jelaskan memang dari awal judul bab kita masalah ini ya. Dan hadis ini yang menggabungkan keduanya sekaligus. Karena di dua waktu ini, malaikat saling bertemu. Jadi kalau kita anggap mulai subuh tadi ini, ini ada malaikat yang bertugas.
sampai asar nanti. Namun, pada saat mereka datang bertugas pagi ini, subuh tadi, ya, ada malaikat yang sudah menjaga dari asar kemarin. Maka mereka bertemu di waktu subuh. Yang sudah berjaga dari asar kemarin sampai subuh tadi, naik mau melapor kepada Allah. Pada saat mereka mau naik, hamba-hamba lagi sholat subuh. Nah yang baru datang, melihat hamba itu lagi sholat subuh. Kemudian yang pagi ini berjaga sampai asar sebentar. Ya. Nah yang bertugas kemarin datang lagi di waktu asar. Maka pada saat mereka tadi pergi melapor ke langit, hamba itu lagi sholat subuh. Pada saat mereka kembali, hamba itu lagi sholat asar. Ya. Begitu juga yang datang subuh, tugas, lah hamba itu lagi sholat subuh. Pada saat dia mau berhenti tugas, mau lapor ke langit, hamba itu lagi sholat asar. Nah ini yang dimaksud dalam hadis. Jadi, keutamaan dua sholat ini. Allah SWT tidak jadikan duhur ke asar, asar ke maghrib. Allah jadikan subuh dan asar. Nah, sudah saya jelaskan tadi karena ini subuh awal pembukaan pagi, asar awal pembukaan sore. Ya. Kemudian mutiara yang kedua teman-teman sekalian adanya malaikat dan ini iman, rukun iman kita yang kedua. Kita harus beriman kepada mereka. Di antara malaikat yang ditugaskan Allah SWT adalah malaikat pencatat amal. Amal baik, amal buruk yang mereka silih berganti bertugas. Ya. Berapa jumlahnya, seperti apa posturnya, Allahu a'lam. Yang jelas kita tahunya ada malaikat-malaikat dan ini kata malaika jamak daripada malak. Berarti banyak jumlah mereka. Maka ini mereka punya tugas khusus untuk mencatat. Dan mereka sekaligus menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga teman-teman sekalian yang kita bisa ambil adalah bagaimana ya, sifat kalam Allah atau Allah berbicara. Terbukti Allah bertanya pada malaikat. Ya. Dan Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Makanya Nabi SAW mengatakan wa huwa a'lamu bihim. Dan dia lebih tahu. Tapi dia bertanya. Ya. Allah SWT menciptakan sebuah sistem di makhluknya termasuk malaikat. Dan Allah mengajak bicara mereka dengan alam yang sudah Allah ciptakan itu. Ya. Maka Allah berbicara dengan mereka dan Allah ya, mengajak bicara mereka sementara Allah lebih tahu keadaannya. Jadi sebenarnya Allah biar tidak tanya juga. Ya. Allah sudah tahu. Mirip dengan hadis yang lain walaupun kasusnya berbeda ya. Ini masalah sholat subuh dan asar, tapi yang itu tentang kasus kalau ada seorang muslim yang anaknya meninggal sebelum balik. Di mana Nabi SAW mengatakan Allah SWT mendengar suara di depan surga dan Allah bertanya kepada para malaikat sementara dia lebih tahu tentang suara apa itu. Suara apa itu? Kata Allah SWT, kata malaikat itu suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka minta agar orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Kata Allah SWT, masukkan orang tua mereka bersama mereka. Yang penting syaratnya muslim, gitu kan? Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tentunya. Alhamdulillah dengan ini kita sudah menyelesaikan satu bab lengkap, bab 23 tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Dan insya Allah nanti pertemuan akan datang kita akan bahas bab ke-24 masalah anjuran duduk di tempat sholat setelah sholat subuh dan sholat asar.